这个是浪石。Bab 761, melawan Mulan Tiga Tetua. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng menghela nafas. Medusa sudah terluka. Sekarang, dia masih harus melawan dua orang sendirian. Bagaimana situasi ini bisa baik? Namun, dalam situasi ini, siapa lagi yang bisa mereka andalkan selain dia? Pertarungan besar di langit tiba-tiba meletus saat mereka menghela nafas pelan di dalam hati mereka. Tepat ketika energi kedua belah pihak akan saling menarik, raungan gemuruh samar mendesing turun dari langit. Tawa yang jelas terdengar dengan keras. Haha, bagaimana mungkin aku, kepala aliansian, hilang dari pertempuran besar ini? Tawa lebar dan kuat bergema di langit sebelum akhirnya menyebar kemana-mana seperti guntur yang menggelegar. Itu bergema di samping telinga banyak orang. Xiao Ding dan yang lainnya di benteng awalnya terkejut mendengar tawa yang agak familiar ini. Kegembiraan liar segera melonjak di mata mereka. Ini Xiao Yan. Orang ini akhirnya bergegas kembali. Hai Bodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jia Xing Tian di sampingnya juga diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya. Orang ini selalu suka muncul di saat-saat terakhir. Namun, untungnya dia berhasil tepat waktu. Xiao Ding perlahan merosot ke sandaran kursi rodanya. Dia menghela nafas panjang ketika dia berkata, "Kami akhirnya bisa menyelesaikan pertempuran besar ini." Semua orang di sisinya juga menghela nafas lega dan menganggukkan kepala. Dengan kemampuan Xiao Yan, dia akan bisa memblokir Yan Luotian atau tiga sesepuh Mulan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Mengingat kekuatan Medusa, tidak akan sulit untuk mengalahkan orang yang tersisa. Setelah dua elit Duzong ini dikalahkan, moral kekaisaran Jia Ma pasti akan melambung tinggi. Mereka juga akan benar-benar memiliki kartu truf untuk bersaing dengan tiga sekte di masa depan. Raungan gemuruh itu sekali lagi terdengar saat semua orang sedang berbicara. Tiga sinar cahaya mengalir dari langit di depan mata banyak orang. Mereka muncul di udara di atas benteng dalam beberapa napas pendek. Yang pertama dari tiga orang yang muncul adalah seorang pria muda berjubah hitam. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang cantik yang memiliki rambut panjang berwarna ungu serta manusia ular betina. Mereka secara alami adalah Xiao Yan, Ziyan, dan Yu Mei yang bergegas mendekat. Benteng itu segera meledak menjadi sorakan yang menggetarkan bumi ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam di langit yang telah tiba pada saat yang begitu penting. Menjadi orang-orang dari kekaisaran Jia Ma, tidak seorang pun dari mereka yang asing dengan nama ini. Meskipun kekaisaran Jia Ma telah berulang kali dikalahkan selama pertarungan besar di tahun lalu, banyak orang tidak menyerah. Ini karena mereka memiliki harapan samar di dalam hati mereka. Itu adalah kepala aliansian, Xiao Yan. Banyak yang menaruh harapan pada pemuda ini yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Mereka berharap dia akan muncul dan memimpin kekaisaran keluar dari kehancurannya. Sekarang setelah orang yang mereka tempatkan harapan mereka di dalam hati mereka telah muncul, bagaimana mungkin orang-orang ini yang telah ditekan oleh potensi kehancuran sampai mereka hampir tidak bisa bernapas, tidak menjadi sangat bersemangat? Medusa terkejut ketika dia melihat pria muda berjubah hitam yang muncul dan muncul. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas. Tubuh Medusa bergerak saat dia menghela nafas lega, muncul di samping Xiao Yan. Matanya menyapu yang terakhir ketika dia bertanya, "Apakah kamu sudah menerobos?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut bertanya, "Kamu sedikit terluka, itu hanya cedera kecil." "Tidak apa." Nada suara Medusa cukup ceroboh. Tatapannya melirik Yan Luotian dan Mulan Three Elders yang telah menghentikan serangan mereka karena penampilan Xiao Yan. Dia bertanya, "Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan salah satu dari mereka?" "Tentu saja,
Ketiga lelaki tua itu hanya bisa dianggap sebagai satu. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya. Pupil hitam gelapnya yang menyempit menyapu kelompok Yan Luotian saat dia tersenyum dan berkata, "Ai, Anda bisa santai dan memilih salah satu. Aku akan mengurus yang lain." Kata-kata yang sombong. Seorang Du Huang belaka sebenarnya berani membuat pernyataan yang berani dan keterlaluan di depan kami. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Yan Luotian di sisi lain gemetar dan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. "Kakak, siapa kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam perkelahian kelas ini. Kami tiga sesepuh telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh. Sayangnya, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik." Penatua Lembah Mulan yang telah berubah menjadi orang berkepala harimau menyapu pandangannya yang berdarah ke tubuh Xiao Yan. Mungkin itu karena metode Qi mereka telah memberi mereka naluri yang bahkan lebih tajam daripada yang lain dari kelas yang sama, tetapi dia terus merasa bahwa pemuda di depan mereka ini tidak biasa. Karena itu, dia hanya bisa menekan rasa haus darah di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan cara yang gelap dan khusyuk. Kejutan melintas di mata Yan Luotian di sampingnya ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan penatua berkepala harimau ini. Dia segera mengevaluasi kembali Xiao yang sebelum berbicara dengan sedikit cemberut. "Kepala Yan? Apakah Anda kepala aliansi Yan yang telah bersembunyi selama setahun penuh?" Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Tidak disangka-sangka bahwa retret 1 tahunnya benar-benar dilihat sebagai persembunyian yang menyedihkan di mata orang-orang dari 3 sekte. Sepertinya dia memiliki tugas untuk memperkuat namanya hari ini. "Kalian berdua harus mundur dulu." Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan Yu Mei dan Ziyan di belakangnya. Kau bisa melakukannya?" Pihak lain setara dengan 2 elit Douzong. Ziyan tidak ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbalik dan bergegas ke benteng. Yu Mei, di sisi lain, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Tampaknya dari cara dia melihatnya, meskipun kekuatan Xiao Yan cukup kuat, dia akhirnya menghadapi Douzong elit. Kesenjangan antara Do Huang dan Douzong. Xiao Yan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya di hadapan kegelisahan Yu Mei. Dia berkata, "Tenang." Yu Mei hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat desakannya. Ketika dia menarik diri, tatapannya menyapu Medusa masing-masing sementara hatinya diam-diam bertanya-tanya mengapa Yang Mulia percaya bahwa orang ini bisa menangani seorang elit Douzong. "Serahkan Luo Yantian padaku untuk ditangani. Anda dapat memblokir Mulan Three Elders ini. Hati-hati, mereka tahu metode pertarungan gabungan. Ketika mereka bergabung bersama, mereka tidak lebih lemah dari elit Douzong." Medusa diucapkan. Tatapannya beralih ke Yan Luotian di sisi lain setelah melihat Ziyan dan Yu Mei mundur. Meskipun Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan memiliki kekuatan untuk dapat melawan seorang elit Douzong, yang pertama pada akhirnya memiliki kekuatan asli sementara yang terakhir hanya bisa mengandalkan metode Qi mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka secara misterius. Jika seseorang membandingkannya, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, Medusa juga menyerahkan lawan yang sedikit lebih mudah ini kepada Xiao Yan. "Ya." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melirik ketiga sesepuh Mulan. Mereka mengenakan 3 kepala binatang buas dan ganas di atas kepala manusia mereka. Dia berkata, "Kamu bisa santai dan berurusan dengan Yan Luotian itu. Ketiga orang ini tidak akan lagi mengganggumu sedikit pun." Wajah Yan Luotian jelas bergetar saat melihat tatapan Medusa mengunci dirinya. Dia segera tertawa kering. "Karena Anda ingin membiarkan anak muda ini pergi dan mengadili kematian, kami akan menerimanya dengan enggan." Dia menoleh ke 3 tetua Mulan setelah mengatakan ini dan berbicara dengan suara seram. 3 tetua, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah berurusan dengan bocah Do Huang kecil, kan?
Penatua berkepala harimau itu ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Meskipun bocah ini agak aneh, kita harus bisa menghabisinya dalam 10 pertukaran. Setelah itu, kami akan membantumu menangani Medusa." Meskipun Xiao Yan di depan mereka memberi mereka perasaan yang tidak biasa, yang pertama adalah Do Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Selama bertahun-tahun ini, jumlah elit Du Huang yang terbunuh oleh tangan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hitung bahkan dengan 2 tangan. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar menempatkan Xiao Yan di hati mereka. Yan Luotian akhirnya mengangguk puas ketika dia mendengar kata-kata elder berkepala harimau itu. Tatapannya menyapu ke arah Medusa saat dia dengan dingin tertawa. Douki yang agung secara eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya dan sayap angsa besar di punggungnya mengepak. Dia benar-benar memimpin untuk menyerang Medusa. Hati-hati. Wajah Medusa serius ketika dia melihat tindakan Yan Luotian. Dia menoleh dan mengingatkan Xiao Yan sebelum tiba-tiba bergegas keluar. Ketika tubuhnya bergegas melewati Xiao Yan, dia dengan jelas merasakan benda bundar dimasukkan ke telapak tangannya. Tawa Xiao Yan terdengar di samping telinganya saat dia ragu-ragu, "Konsumsilah. Ini akan memungkinkan Anda untuk pulih dari cedera Anda pada kecepatan yang lebih cepat. Anda juga tidak akan terlalu khawatir saat bertarung." Medusa sedikit tercengang. Senyum yang tidak terdeteksi segera muncul di wajahnya yang cantik dan dingin. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan matanya sekali lagi menjadi tajam dan tegas. Tubuhnya melesat dan bertemu dengan Yan Luotian. Riak energi yang kuat meletus ketika kedua sosok itu melakukan kontak. Mungkin itu karena mereka berdua ingin menarik lingkaran pertempuran mereka, tetapi kedua tubuh mereka melayang agak jauh selama pertukaran kilat mereka, meninggalkan ruang yang cukup untuk Xiao Yan dan 3 sesepuh Mulan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan pertempuran di mana riak yang sangat kuat menyebar. Dia segera melirik ketiga sesepuh Mulan di depannya sebagai tampilan yang aneh melintas di matanya. Saudara-saudara emas perak dari wilayah pojok hitam dapat mengandalkan metode Qi mereka yang mulus untuk melawan Dozong elit karena mereka kembar. Namun, ketiga orang di depan mereka ini jelas memperoleh keterampilan dari pelatihan. Namun, metode bertarung semacam ini memiliki persyaratan pelatihan yang sangat keras. Itu juga luar biasa merepotkan untuk dirawat. Seseorang harus mengatasi berbagai keterbatasan. Namun, jika seseorang berhasil mengatur kelompok, kekuatan bertarung mereka memang akan sangat menakutkan. Hehe. Tidak disangka bocah kecil seperti ini sebenarnya adalah kepala aliansi Yan. Tidak heran Kekaisaran Jia Ma berakhir dalam keadaan seperti itu. Tatapan gelap dan dingin elder berkepala singa menyapu Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. "Jangan sia-siakan nafasmu. Cepat habisi dia." Yan Luotian sendiri akan mengalami kesulitan berurusan dengan Medusa. Penatua berkepala harimau berbicara dengan suara yang dalam. 2 sesepuh lainnya mengangguk. Mereka tertawa dingin dan kekuatan mereka mulai menyatu. Douki yang agung segera meletus dan menyapu langit. Ini memang aura kelas Dozong. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia merasakan aura ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang begitu kuat tepat setelah dia berhasil menembus kelas berikutnya. Pihak lain benar-benar lawan yang baik. Orang-orang di benteng menahan napas saat mereka menatap kedua belah pihak yang saling berhadapan di langit. Kemampuan Xiao Yan untuk menunda 3 sesepuh Mulan akan menjadi faktor paling penting dari pertempuran ini. Bab 762, Pertarungan Intens. Mayat ketiga sesepuh Mulan digantung di langit. Majestic Douki memenuhi area itu dan bahkan udara sedikit bergetar. Keyakinan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan besar Douki di dalam tubuh mereka yang beresonansi dengan energi alam. Mereka langsung menekan keraguan yang disebabkan oleh beberapa aspek yang tidak biasa dari Xiao Yan. "Haha,
Kepala Xiao, hari ini kami akan memberitahu Anda bahwa Anda hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah sekte Mystic Cloud di masa lalu. Namun, aliansi yang baru saja didirikan tidak memiliki kualifikasi ini. Niat haus darah melintas di mata penatua berkepala singa itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat matanya mengamati penatua berkepala singa yang tertawa liar dengan acuh tak acuh. Tangannya membuat segel dan dia dengan lembut tertawa, "Aku, Xiao Yan, mampu menghancurkan sekte Mystic Cloud yang kalian semua takuti. Secara alami, saya juga bisa menghancurkan Anda." Skyfire 3 perubahan misterius. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera mengeluarkan tangisan rendah di dalam hatinya. Ketika tangisan rendah ini terdengar, api inti teratai mengkilap dengan cepat bergerak di sepanjang pembuluh darahnya dan beredar secara misterius. Gelombang energi liar dan ganas segera menyebar dan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan sejati Xiao Yan saat ini seharusnya berada di sekitar bintang 1 Do Huang. Namun, dengan mengandalkan mantra api, misterius dan tubuhnya yang berkali-kali lebih kuat dari Do Huang biasa, kekuatan bertarungnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Do Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya melalui Skyfire 3 Mysterious Chang'e. Dia juga mampu bertarung bahkan saat menghadapi bintang 7 atau 8 Do Huang. Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Dou yang luar biasa kuat dan efek dari api surgawi, dia akan dapat menandingi seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tentu saja, jika dia ingin bersaing dengan Do Zong Elite, itu akan tetap kurang bahkan jika dia memasukkan semua ini. Namun, Xiao Yan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Do Zong. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut ketika mereka merasakan aura Xiao Yan tiba-tiba melambung tinggi. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Apakah ini dukungan yang membuatnya begitu sombong? Jika ini kartu truf Anda, kami 3 orang tua harus memberitahu Anda bahwa Anda, sebagai kepala aliansi Yan, akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari Kekaisaran Jia Ma hari ini. Penatua berkepala harimau dengan dingin tertawa. Ada sedikit raungan harimau dalam suaranya. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin pihak lain dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Xuan berat melintas dan muncul. Itu secara acak memotong udara sambil membawa suara tajam dari angin yang bertiup. Cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kaki Xiao Yan saat penguasa berat itu berhenti tiba-tiba. Segera, raungan gemuruh sedikit terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif bergegas ke depan. 3 sesepuh Mulan agak terkejut ketika mereka melihat kecepatan Xiao Yan ini. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Penatua berkepala harimau itu melangkah maju dan muncul di tempat tertentu yang secara kebetulan menyegel serangan Xiao Yan. Sebuah cahaya berdarah melintas di mata haus darah elder berkepala harimau yang sedang menonton Xiao Yan menyerbu. Dia mengepalkan tinjunya tiba-tiba dan cahaya berdarah menggumpal. Segera, itu menabrak Xiao Yan tanpa keterampilan yang luar biasa. Pukulan ini tidak memiliki tipu daya atau kekejaman. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang sangat berat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Udara yang menyebar melengkung menjadi busur yang terlihat sebagian dan gelembung udara tak terlihat terbentuk di tinjunya. Itu membawa suara yang menusuk telinga saat bersiul di langit. Ekspresi Xiao yang tidak berubah ketika dia menghadapi serangan pembuka dari elder berkepala harimau ini. Douki di tubuhnya mulai mengaum saat mengaliri nadinya seperti air banjir. Tangannya dengan erat mencengkeram gagang penguasa dan nyala api hijau giok yang lebat dengan cepat melonjak keluar, benar-benar menutupi penggaris yang berat itu. Kedua tangannya segera memegang penguasa dan menghancurkannya dengan kejam ke arah kepalan tangan berwarna darah dari elder berkepala harimau itu tanpa menghindar sedikit pun. Kiang!
Suara jernih dari benturan logam tiba-tiba dipancarkan saat serangan bertabrakan. Telinga milik orang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiul berulang kali. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak dari titik tabrakan di langit. Kedua sosok itu melakukan kontak satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Kekuatan yang melonjak itu ditransmisikan dari penguasa berat menjabat tangan Xiao Yan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan penatua berkepala harimau ini di pihak lawan agak melebihi harapannya. Namun, tampaknya pihak lain telah sangat kelelahan. Penatua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat kemerahan tipis yang muncul karena rasa sakit yang membakar di tinjunya. Dia tanpa sadar menggerutu pelan, "Api surgawi? Anda benar-benar memiliki api surgawi." Api hijau giok pada penguasa berat Xiao Yan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh penatua berkepala harimau ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah memikirkannya ke level itu. Lagi pula, api surgawi terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan bentuk mulai memudar di bawah nyala api hijau giok. Baru pada saat itulah hatinya memiliki pemikiran yang tiba-tiba ini. Dengan pengalamannya, dia secara alami mengerti bahwa nyala api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini sampai tidak ada yang tersisa jelas bukan nyala api biasa. Satu-satunya hal yang bisa melakukan ini di benua Douki kemungkinan adalah api surgawi yang paling menakutkan. Dua ekspresi sesepuh lainnya tenggelam ketika mereka melihat elder berkepala harimau menderita kerugian. Mereka memang meremehkan orang ini. Jangan main-main. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Penatua berkepala singa menatap Xiao Yan dengan mata haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Diri licik mereka secara alami tahu apa yang disebut menderita kerugian yang tidak terduga. Penatua berkepala harimau telah menderita kerugian sebelumnya karena perawatannya yang tidak memadai. Sulit untuk memastikan apakah orang ini memiliki kartu truf lainnya. Oleh karena itu, mereka harus menghabisinya dengan cepat. Karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, ketiga sesepuh Mulan secara alami tidak menunda sedikit pun. Tiga sosok manusia melintas ke depan. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah mendekati Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyebar tiba-tiba dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Xiao Yan. Alis Xiao Yan sedikit merajut ketika dia melihat tindakan ketiga orang ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua jalur retretnya telah disegel oleh ketiga orang ini. Dalam formasi ini, dia tidak punya solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang memiliki beberapa keterampilan. Saya pikir kekuatan mereka kemungkinan tidak lebih lemah dari sekte Mystic Cloud. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat pori-pori keringat di punggungnya berdiri. Penguasa berat di tangannya dengan keras menabrak di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah tubuh melintas dan muncul saat penguasa berat itu jatuh. Itu adalah penatua berkepala beruang itu. Pada saat ini, kedua tangannya samar-samar berubah menjadi sepasang cakar beruang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna darah. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih penggaris berat saat mengulurkan kaki beruang. Tangan Xiao yang ditarik ke belakang tetapi penguasa berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit tenggelam saat pikirannya bergerak. Api hijau giok yang lebat dengan cepat melonjak keluar. Di bawah pemanggangan api teratai hijau giok ini, cakar beruang energi berwarna darah yang sangat besar segera mengeluarkan suara cici saat mengeluarkan gelombang asap putih. Namun, sesepuh menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan marah yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dan pembuluh darah hijau di tangannya berdenyut.
Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan itu menyambar penguasa Xuan berat. Mata Xiao Yan bahkan tidak terangkat ketika penguasa Xuan beratnya direnggut paksa. Cahaya perak di bawah kakinya menyala dan tubuhnya bergegas keluar. Banyak bayangan yang terlihat samar-samar muncul. Jarak ini ditutupi oleh kecepatan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan persendian jari-jarinya tiba-tiba menonjol keluar. Dia segera menyerang dengan kejam dan keras ke dada penatua berkepala beruang itu. Ledakan oktan! Kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika tinju itu masih sekitar setengah kaki dari dada penatua berkepala beruang itu. Kekuatan yang samar-samar terlihat terbang di langit saat suara robekan tajam bersiul di sisi telinganya. Bang! Bahkan penatua berkepala beruang tidak bisa menghindar tepat waktu dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Xiao Yan. Kekuatan menakutkan merembes keluar dari dada orang berkepala beruang. Bentuk cekung jelas muncul di dada yang pertama. Langkah kakinya juga berulang kali mengeluarkan suara, terum-terum, beberapa kali. Baru saat itulah bahunya bergetar hebat saat dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan memaksa orang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya sedikit merajut. Mengingat spiritualnya yang luar biasa persepsi, dia menemukan bahwa aura penatua berkepala beruang ini telah melemah secara drastis. Angin yang menekan sekali lagi menyerang dari punggungnya sementara keraguan muncul di dalam hati Xiao Yan. Pemilik yang telah melepaskan serangan ini sebenarnya telah mencapai kelas Douzong. Reaksi Xiao Yan cepat sementara pikiran itu melintas di hatinya. Dia menjerit pelan dan nyala api hijau giok dengan cepat keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu langsung diaglomerasi menjadi baju besi api hijau giok di tubuhnya. Angin kencang itu dengan cepat tiba setelah armor api terbentuk. Itu segera menghantam lapisan pelindung api yang tebal itu, meletus menjadi kekuatan yang kuat yang bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar. Sebuah dengusan teredam keluar dari tenggorokannya setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat tubuhnya menghindar seperti ikan yang berenang. Penatua berkepala singa itu dengan dingin tertawa ketika dia melihat tinjunya menyerang Xiao Yan. Namun, dia tidak mengejar dan malah mundur satu langkah. Mata Xiao Yan sedikit menyusut ketika dia melihat orang lain mundur selangkah. Dia menemukan bahwa aura penatua berkepala singa itu tiba-tiba turun dari kelas Douzong ke kelas Douhuang ketika dia mundur. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat baju besi api. Di dadanya banyak garis retakan muncul. Cahaya dari nyala api tersebar saat dia menggosoknya dengan tangannya. Armor api sekali lagi pulih. Setelah dia menyelesaikan tindakan ini, serangan aura Douzong lainnya datang dari punggungnya seperti yang diharapkan. Xiao Yan bahkan tidak perlu berpikir kali ini. Seharusnya penatua berkepala harimau itu yang belum menyerang. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat Xiao Yan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya terbungkus oleh api hijau giok saat itu menghantam tetua berkepala harimau itu dengan keras. HMPH, Xiao Yan sekali lagi mendengus teredam saat keduanya melakukan kontak. Langkah kakinya mundur dengan cepat. Dia memang tidak bisa menang dalam tabrakan langsung dengan elit Douzong. Kaki Xiao Yan menginjak tanah. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari elder berkepala harimau yang telah mundur setelah melepaskan serangan itu. Selain itu, auranya juga tiba-tiba melemah ke kelas Douhuang saat dia melakukannya. Tatapan Xiao Yan menyapu 3 sosok manusia di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Jadi seperti ini. Bab 763, 3000 petir. Hati semua orang di benteng menegang ketika mereka melihat Xiao Yan yang sesaat jatuh ke dalam kerugian. Pertarungan Medusa dengan Yan Luotian telah memasuki tahap yang sangat panas. Jika Xiao Yan tidak dapat memblokir 3 sesepuh Mulan saat ini,
kemungkinan efeknya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tenang, seharusnya tidak ada masalah. Orang itu masih memiliki banyak kartu truf yang belum pernah dia gunakan. Hai Bodong mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat dia tertawa dan mencoba menghibur dirinya sendiri. Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat jelas tentang taktik Xiao Yan. Kekuatan teratai api yang tidak biasa yang menyebabkan bahkan Yunshan diledakkan sampai titik di mana dia kehilangan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menciptakan benda ini, kemungkinan besar seorang elit Dozong akan menderita kerugian yang cukup besar saat menghadapinya. Yu Mei di samping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Dia tidak mengerti Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak jelas tentang taktik seperti apa yang dimiliki Xiao Yan. Yang dia lakukan hanyalah menonton pertempuran sebelumnya di mana Xiao Yan jelas-jelas dirugikan. Jika ini berlanjut selama beberapa waktu, tampaknya pasti Xiao Yan akan terluka. Orang ini memang terlalu memaksakan dirinya. Yu Mei diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Senyum pahit juga muncul di wajahnya. Setelah berbicara sebentar dengan beberapa orang di benteng, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke dua medan pertempuran di langit yang akan menentukan nasib kekaisaran Jia Ma. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak dan tubuhnya tergantung di langit. Sebuah cahaya dengan cepat melintas di matanya yang hitam pekat. Setelah beberapa penyelidikan yang dia lakukan sebelumnya, dia menemukan bahwa sepertinya hanya satu dari mereka bertiga yang bisa menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana ia bisa bersaing dengan Dozong pada saat itu juga. Dengan kata lain, itu berarti bahwa keterampilan tiga binatang buas yang mereka bertiga latih menggabungkan kekuatan mereka bertiga bersama-sama untuk mencapai kelas Dozong. Kekuatan Dozong semacam ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Sementara orang ini menggunakannya, kekuatan dua lainnya pasti akan menurun. Metode Qi semacam ini mirip dengan situasi di mana kekuatan dua orang yang tersisa sementara diberikan kepada orang ketiga, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan kelas Dozong. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Jika ini benar-benar terjadi, metode Qi mereka ini mungkin terpaksa mengungkapkan kelemahan yang cukup besar selama dia menghindari orang kelas Dozong dan mengambil keuntungan dari situasi untuk menyerang dua lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Namun, ketiga sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur napas. Penatua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak dan tiba-tiba bergegas keluar. Raungan harimau yang rendah dan dalam terpancar dari mulutnya dan cahaya berwarna darah itu semakin pekat. Penatua berkepala harimau mengepalkan tinjunya dan cahaya berwarna darah melonjak. Itu segera diaglomerasi menjadi cakar harimau energi yang sangat tajam. Cakar harimau menembus udara kosong dan meninggalkan beberapa bekas luka samar. Berat, pergi dan mati! Penatua berkepala harimau mengeluarkan raungan dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan cakar harimaunya yang tajam tampak sangat aneh di bawah pewarna energi berwarna darah. Tangannya gemetar dan cakar harimau mencengkeram tenggorokan Xiao Yan dengan kejam. Dari tampilan momentumnya, kemungkinan besar Xiao Yan akan mati di tempat jika dia ditangkap olehnya meskipun memiliki perlindungan dari Glazed Lotus Core Flame. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mengamati cakar harimau yang membesar dengan cepat. Cahaya perak di bawah kakinya tiba-tiba melintas dengan cara yang aneh dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Cakar harimau mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat menerjang ke depan. Itu segera meraih tenggorokan Xiao Yan dengan keras di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di benteng. Namun, darah segar yang diharapkan tidak muncul meskipun tenggorokan Xiao Yan dipukul. Sebaliknya, cakar melewatinya. Tatapan terkejut di benteng itu akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Sebuah bayangan. Penatua berkepala harimau mengeluarkan seruan setelah cakar harimau melewati sosok itu. Dia segera tertawa dingin ketika kakinya tiba-tiba dan dengan keras menendang ke bagian udara tertentu tanpa memutar tubuhnya. Bang!
Kaki itu mengandung kekuatan yang kuat karena diayunkan dengan kuat ke arah bagian tertentu di udara. Sosok hitam segera melintas saat terbang kembali setelah ditendang oleh kekuatan yang kuat ini. Penatua berkepala harimau itu menoleh. Tatapannya dipenuhi dengan rasa haus darah saat dia melihat Xiao Yan yang terbang kembali, hanya untuk terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat senyum dingin di wajah pemuda ini. Mata penatua berkepala harimau itu bergerak setelah hatinya sejenak terkejut. Dia menyadari bahwa arah di mana Xiao Yan mundur adalah di mana penatua berkepala singa diposisikan dalam formasi. Selama sepersekian detik ini, Xiao Yan telah meminjam momentum dari tendangan elder berkepala harimau ini dan langsung melintas ke depan elder berkepala singa ini. Dia mengepalkan tinjunya dan pembuluh darah hijau di tangannya dengan cepat melebar seperti cacing sebelum dengan kejam menyerang ke depan. Ledakan oktan! Tangisan rendah dan dalam terdengar saat tinju Xiao Yan menghantam area jantung pria berkepala singa itu dengan cara seperti kilat. Namun, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan menyerang. Ini karena dia menemukan bahwa aura elit kelas Douzong tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh elder berkepala singa. Bang! Tinju Xiao Yan membawa aura yang kuat saat menghantam dada penatua kepala singa. Dada yang terakhir perlahan-lahan menyerah pada busur yang menakutkan. Tatapan penatua berkepala singa itu gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan di depannya, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum dengan cara yang menyeramkan saat dia segera memberikan tamparan tiba-tiba ke perut kecil Xiao Yan. Kekuatan yang menakutkan melonjak ke segala arah dengan cara seperti banjir dari tempat peti itu runtuh. Bang! Sebuah kekuatan menakutkan melonjak liar dari lengan Xiao Yan. Itu menyebabkan lengan bajunya benar-benar pecah. Tubuhnya juga sekali lagi terbang seperti kilat seolah-olah telah mengalami pukulan berat. Ketika Xiao Yan menderita luka serius dan dipaksa kembali sekali lagi, suasana hati semua orang di benteng juga tegang lagi. Sebaliknya, massa kulit hitam yang membentuk pasukan aliansi mengeluarkan sorakan yang memekakkan telinga. Xiao Yan mengepakkan sayap api di belakangnya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Ekspresi serius muncul di matanya. Kemisteriusan, Tribis Savage Skill, ini tampaknya agak melebihi harapannya. Berat, sepertinya kamu telah melihat sesuatu. Penatua berkepala harimau berdiri di langit dan dengan dingin tertawa saat mereka bertiga sekali lagi mengepung Xiao Yan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Xiao Yan dengan jelas meminjam kekuatannya untuk mendekati salah satu dari dua lainnya. Dari tampilan situasinya, Xiao Yan sepertinya tahu bahwa keterampilan tiga binatang buas hanya bisa digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Douzong. Keterampilan tiga binatang buas adalah salah satu metode ki paling mendalam di lembah Mulan kami. Bagaimana bisa layak dipuji jika begitu mudah diatasi? Meskipun metode ki ini hanya memungkinkan satu orang untuk memiliki kekuatan Douzong, tiga esensi kita telah sepenuhnya menyatu. Hanya dengan berpikir, kekuatan kelas Douzong itu dapat ditransfer ke tubuh orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatanmu itu jauh dari mampu melampaui kecepatan transfer kekuatan ini. Penatua berkepala singa menepuk dadanya dan mengejek. Hal-hal ini tidak dianggap rahasia. Siapapun yang telah bertukar pukulan dengan mereka akan dapat merasakannya secara bertahap. Karenanya, membicarakannya tidak akan menimbulkan masalah. Xiao Yan sedikit mengernyit. Ketiga orang ini sudah berlatih tiga binatang Savage Skill sampai puncaknya. Mereka mampu mentransfer kekuatan di antara mereka sendiri sesuka mereka. Jika seseorang tidak berhasil menangkap mereka benar-benar lengah, seseorang harus mampu menghadapi kekuatan kelas Douzong yang menakutkan itu secara langsung tidak peduli yang mana dari ketiganya yang mereka hadapi. Namun, ketiga orang ini juga bukan orang lemah biasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan gerakan 3000 petir, dia masih kesulitan melepaskan diri dari indera mereka. Agak sulit untuk menangkap mereka lengah. Tiga sesepuh Mulan, apa yang kamu lakukan? Do Huang kecil benar-benar menghabiskan banyak waktumu.
Raungan marah yang tiba-tiba terdengar di kejauhan sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Ketika dia melirik, dia bisa melihat bahwa orang yang berteriak itu telah jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam menghadapi serangan ganas Medusa. Kenapa kamu meratap? Anak kecil ini juga bukan ahli biasa Do Huang. Kemampuannya untuk menahan pukulan sangat kuat. Penatua berkepala harimau itu merajut alisnya sementara dia menggerakkan bibirnya dan berbicara dalam hatinya. Namun, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mata merah cerah itu menatap tajam ke arah Xiao Yan sementara suaranya terdengar kedua temannya, cepat habisi dia, ya. Dua sesepuh lainnya menganggukkan kepala mereka sementara kemerahan di mata mereka juga semakin pekat. Energi merah darah yang menutupi tubuh mereka juga menjadi lebih kuat. Xiao Yan menghela nafas panjang saat merasakan aura ketiga orang itu. Ia segera memejamkan matanya perlahan. Ketika dia melakukannya, cahaya berwarna perak yang sangat terang tiba-tiba meletus dari bawah kakinya. Cahaya ini dengan cepat menyebar dan melilit seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat cahaya menyebar. Namun, pupilnya yang hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi berwarna perak yang tampak sangat aneh. Gerakan 3000 petir, 3000 petir. Kedua mata Xiao Yan berubah saat tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Bayangan bekas sidik jarinya beterbangan sebelum tiba-tiba menjadi diam beberapa saat kemudian. Tubuhnya juga bergetar hebat. Dua cahaya berwarna perak yang benar-benar mirip dengan Xiao Yan mulai terpisah dari tubuhnya di bawah perubahan ekspresi dari tiga sesepuh Mulan. 3000 petir, ranah tertinggi dari gerakan 3000 petir. Xiao Yan akhirnya melepaskan teknik kelincahan kelas D ini ke tingkat puncaknya setelah mencapai kelas Do Huang. Setelah dua gambar berwarna perak muncul, tiga individu dipisahkan menjadi tiga arah. Mereka masing-masing menembak dengan eksplosif ke arah salah satu dari tiga sesepuh Mulan. Wajah ketiga sesepuh Mulan akhirnya berubah menjadi sangat jelek pada saat ini ketika mereka melihat ketiga sosok itu, tidak dapat membedakan antara tubuh yang sebenarnya dan bayangan.